Halo, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Balik lagi dengan kita di TikTok, obrol menarik dan juga inovatif. Tentunya kembali lagi bersama saya Novrinda alias Nonov dan rekan saya Kang Alexis pemirsa. Wow, apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja walaupun diguyur hujan. Iya, udah 2 hari ini Palangka mendung. Betul. Asalkan nggak hati kalian yang mendung. Oh, siap. Iya, biasanya kan hujan identik sama galau. Galau gitu ya. Sedih. Kita nggak sedih-sedih karena malam ini kita bakal having fun with our guest. Wah, bahasa Inggris biasanya. Because in to studio, stay with me and Nonov, boy ganteng. Boy ganteng. Boy ganteng. Oke pemirsa, sebelum kita perkenalkan bintang tamu yang hadir di jurnal televisi pada malam hari ini, kita akan sajikan satu buah lagu dulu, Nov. Iya, untuk opening kita bakal kasih satu lagu dari Melodi Sajam yang berjudul Mengagumimu. Ini dan lagunya untuk Anda. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu dia tadi lagunya spesial untuk Anda pada malam hari ini yang sedang diguyur hujan. Ya, nikmati aja dalam kesunyian yang ya semakin larut semakin apa ini? Semakin seru. Kita nggak usah terlalu bawa dengan kesedihan, kegalauan karena itu yang harus kita lawan. Oke, siap. Nah, pemirsa, kita akan perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini yang penasaran dan yang tetapi ya mukanya ini ya nggak asing banget ya. Kalau misalkan mahasiswa yang nonton pada malam hari ini, karena mereka ini sering jalan di jalan-jalanan. Oh gitu, jadi kayaknya pernah lihat nih. Kayaknya pernah lihat di mana ya? Buat kalian yang nonton berpikiran kayaknya pernah lihat. Oke, sekarang kalian bakal tahu siapa dia. Oke, langsung perkenalkan diri Anda. Tunjukkan dirimu sekarang juga. Baik, selamat malam masyarakat Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Handi Wijaya. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin itu singkat dulu perkenalan untuk kita semua. Nanti lebih mendalam lah. Oke. Iya. Lebih mendalam ya. Oke, kita tahu tadi ya, berarti Handi, karena kita semua aku manggilnya Handi aja ya. Handi ini lagi hitungannya pemuda yang aktif dalam bidang organisasi. Gitu. Walaupun udah lulus nih ya, tadi udah lulus gitu, tapi tetap aktif. Dan orang yang kayak gini tuh kalau di jurnal TV tuh udah nggak asing orang yang kayak gitu. Betul. Tapi di luar sana tuh asing. Karena nggak semua pemuda mau tetap berkecimpung di organisasi. Gitu. Betul. Ya, udah nikah nggak? Belum. Masih muda banget. Oh iya. Kita ini harus merintis karir. Kita harus jadi pemuda yang berkualitas. Artinya. Oke, pemirsa, tema kita pada malam hari ini peran pemuda mengawal pemerintahan. Nah, kebetulan bintang tamu ini adalah bergerak di pengkaderan juga ya, antar kampus dan otomatis juga di kemasyarakatan juga ya. Oke, tetapi sebelum kita mendalami pertanyaan ini pemirsa, kita yang ringan-ringan aja dulu ya. Oke, kita mau bertanya, ini kalau boleh tahu ini organisasi ini sejak berapa lama berdirinya? Jadi organisasi ini adalah salah satu-satunya lah organisasi kemahasiswaan Hindu yang berskala nasional. Oh. Ini sudah terbentuk sejak tahun 1993, tepatnya tanggal 3 September. Jadi hampir 27-an lah kita usia di Indonesia ini, karena memang statanya KMHD sendiri dia berskala seperti teman-teman Cipayung juga, skala nasional. Jadi ada di provinsi-provinsi. Oh gitu. Tadi bilangnya berskala nasional, satu-satunya maksudnya di Palangkaraya gitu. Satu-satunya itu skala mahasiswa Hindunya yang ada di Indonesia, hanya gitu? KMHDI. Di sini berarti? Enggak, maksudnya dalam tatanan pusat pun, baik pusat maupun di daerah. Oh iya, ini anggapannya yang daerahnya gitu ya. Oke, karena kita juga jarang sih ngelihat yang Hindu gitu kan, kebanyakan mungkin yang Kristen, Katolik ataupun Islam itu udah berjibun-jibun. Kalau yang Hindu ini mungkin
nggak terlalu banyak gitu. Ya kalau di sini itu kan Cipayung Plus ya namanya ya. Kalau dulu kan memang di waktu awal mulanya Cipayung itu nggak ada plusnya, seperti itu. Jadi ada beberapa organisasi itu yang bergabung di dalam Cipayung itu sendiri. Nah, jadi untuk HMD KMHDI. KMHDI itu kan baru 27 tahun kurang lebih yang beliau sampaikan tadi pemirsa. Nah, kalau untuk di Palangkaraya itu di Kalimantan Tengah khususnya namanya karena sudah diakui ya. Makanya disebut dengan Cipayung Plus karena bergabung seperti itu. Aku nanya nih. Oke. Di kegiatan dalam organisasi itu sendiri biasanya fokusnya kemana sih kayak gitu? Kita kan khusus fokus inti kita kan sesuai jati diri kita. Jadi jati diri KMHDI itu ada 4, yaitu religius, nasionalis, humanis, dan progresif. Nah, keempat-empatnya itu harus tertanam dalam jiwa kader KMHDI. Nah, baik itu dia berbicara keumatan, kemasyarakatan, bahkan skupnya skala nasional. Jadi apapun permasalahan khususnya baik di Indonesia atau di Kalimantan Tengah, wajib kita sebagai mahasiswa Hindu wajib untuk mengawal dan juga wajib mengkritisi jika memang harus kita kritisi. Oke, luar biasa ya. Terus kegiatan di pandemi ini masih berjalan atau ke stop nih sama kayak organisasi lainnya? Kita sih dalam kegiatan pandemi ini kan karena memang skala kegiatan organisasi kan banyak terganggu tuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kita kemarin mencoba melakukan beberapa aksi sosial khusus. Kita juga ingin berbuat apa loh yang ingin kita perbuat. Yang pertama, kemarin kita saat pandemi kita coba bikin gerakan anti stunting. Kita membagikan susu formula baik di area Kota Palangkaraya. Kemarin kita juga coba di baik tempat-tempat yang kumuh, terus juga tempat-tempat yang memang tidak terjamah. Dalam artian kita mencoba hari ini yang terdampak pandemi itu bukan hanya beberapa golongan saja. Anak-anak juga perlu kita perhatikan karena gizi anak-anak itu akan berpengaruh pada SDM kita. Nah, itu juga coba kita kemarin laksanakan dan juga kita juga kemarin bagi beberapa paket dengan kondisi yang kami miliki dan juga kita sekarang aktifnya di webinar. Memang kondisi hari ini kan kita memanfaatkan teknologi juga kayak gitu sih hal yang bisa kita lakukan karena memang hari ini kita berbicara kegiatan langsung kan kita terkendala protokol COVID. Betul sekali guys. Iya, agak seneng sih setiap kita tanya ke sini organisasi ataupun influencer dari Palangkaraya, kita tanya pandemi ngapain, pasti jawaban mereka ada kegiatan kayak turut serta ke lapangan gitu. Itu keren banget sih. Itu tanda kalau kita sebagai manusia itu saling tolong menolong kayak gitu. Kayak Alex juga kan waktu itu ikut di rumah aspirasi juga gitu. Membantu ya bagi-bagi masker waktu itu. Iya, intinya kan bermanfaat. Iya. Kan aku bilang kayak gitu. Iya. Tapi Anda bilangnya kayak sekedar kayak nggak meyakinkan gitu. Iya, nggak meyakinkan. Mau dipuji kok ragu juga orang. Kalau saya kerjanya nggak suka dipuji. Wah, nggak suka dipuji. Masa? Kita lihat aja video sebelumnya. Oke, berarti itu Anda sekarang itu ketuanya siapa sih kalau boleh tahu? Karena ketuanya kan masih saya. Di tatanan provinsi masih saya, terus juga tatanan kota saudara saya Yongki Agustar. Jadi dalam tatanan KMHD di Kalimantan Tengah kita ada 2 cabang, yaitu cabang Palangkaraya dan Kota Sampit. Kemarin kita coba wacanakan untuk di Katingan karena memang proses pembentukan itu agak rumit. Jadi karena proses pandemi juga agak tertunda. Jadi belum bisa kita bentuk di sana. Oh gitu. Wow. Ini bagus ini pemirsa ya. Berarti sekarang Anda menjabat sebagai ketua. Iya. Seperti itu. Wow. Itu biasanya ketua berapa lama sih jangka waktunya? Kalau jangka waktu khusus di KMHDI itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kali aja kayak waktu presiden 5 tahun ya puas gitu. Mau nggak 5 tahun mas? Biar kita ADRT-nya berubah.
regenerasinya nanti nggak ada. Oh, iya, yang bener. jenggot-jenggotan kan. Iya, nanti didominasi sama yang senior senior. Nggak apa-apa kalau orang yang mau cari panggung kan gitu. Iya, nyindir ya. Iya. Ada beberapa orang tersindir sepertinya ya. Oke. Iya kan, makanya kan kalau orang yang memang haus dengan kekuasaan itu ya saat dia menjabat ya pasti di dalamnya itu dia akan mengubah segala satunya kalau dia mau inginkan sesuatu juga seperti itu. Ah ini harus dirubah ya. Siapapun ya pasti dia setuju dong. Namanya ketua berbicara kan. Iya, itulah kenapa orang tergila-gila dengan tahta. Tahta. Betul banget. Dan selama ini, tadi kan yang pandemi tuh kegiatannya. Kalau yang sebelumnya, dari sebelum pandemi deh, itu kegiatannya kayak gimana sih? Kalau kegiatan KMHDI sendiri sih kita sih terlalu banyak ya kalau istilahnya kalau mau kita jabarkan, tapi secara rinci atau secara umumnya kita pertama kayak gini nih, khusus di bulan Agustus kita sering melaksanakan kegiatan perlombaan bersama masyarakat setempat dengan kerjasama dengan RT setempat. Nah, itu kita laksanakan di lingkungan Geobos 8, biasanya itu kita laksanakan bersama masyarakat karena jiwa nasionalis yang menurut kami itu bukan hanya kita menghormati bendera saja. Betul. Kita juga menanamkan kepada anak-anak yang usia dini lah. Makanya dalam tatanan KMHDI itu SDM paling utama. Nah, SDM yang paling utama ada program unggulan kami yaitu KMHDI Mengajar. Nah, KMHDI Mengajar ini fokusnya adalah kerana memang anak yang di usia dini yang tidak menyentuh atau istilahnya kan kurang pendidikan, terus juga daerah-daerah terisolasi, itu yang mau kita jerumus. Dalam artian hari ini pendidikan bukan hanya di daerah tempat-tempat maju saja. Kemarin kan kita di 2019 kita melaksanakan di daerah Katingan, yaitu Desa Baraoi. Kita juga melihat terjangnya alam. Nah, itu kita juga membuka bahwa kita memberikan motivasi dan edukasi kepada anak-anak di sana bahwa ketika dia harus merubah mindsetnya karena masyarakat Kalimantan Tengah itu yang khususnya di pelosok sana niat untuk sekolah itu masih kurang. Nah, betul. Itu yang ingin kita edukasi dan juga kita beri pemahaman agar nanti SDM khususnya di Kalimantan Tengah mampu bersaing dengan orang lain. Oh, jadi waktu kalian ke pelosok itu kayak ngasih pencerahan kepada mereka kalau pendidikan itu penting. Tadi aku nangkapnya kalian yang ngajar gitu. Kami istilahnya kan memotivasi itu ada beberapa struktural atau jabaran kami juga mengajar teman-teman. Jadi kami ada beberapa yang kami masukkan di dalam kunjungan kami sehingga kami juga memberikan pemahaman, entah nanti di sana kita kolaborasi dengan guru-guru setempat, apa sih yang bisa kami berikan di sana, entah tentang kebudayaan atau tentang karena kan berbicara membaca hitung-hitungan itu kan di sekolah kan sudah mereka dapatkan. Tetapi yang bisa kita kaitkan, kita coba untuk kebudayaan, karena kebudayaan ini kan otomatis siapa yang lagi yang istilahnya ingin memiliki kalau kita tidak menanamkan pada generasi kita. Nah, itu yang coba kita berikan kepada generasi-generasi kita dan juga memberikan semangat motivasi. Karena keseringan di desa-desa atau pelosok tuh angka pernikahan dini itu masih tinggi. Itu yang coba kita setidaknya gerakan ini bisa meminimalisir lah. Putus sekolah, terus juga pernikahan dini, sehingga itu jadi semangat mereka. Oh, ada juga kakak-kakakku yang sukses. Nah, harapannya itu yang tertanam di mereka. Iya, kita kesana ya bertiga, udah nikah belum lah katanya. Diejek kita. Udah om-om ya. Iya. Kalau di sini kan mungkin udah biasa ya kita, maksudnya masih di umur segini masih mengejar pendidikan segala macam. Kalau di sini ya. Iya, kalau di sana kan mungkin terbatas itu juga tadi kayak motivasinya nggak ada, terus mereka mau tua juga ngapain gitu kalau udah bisa nikah muda sekarang, kenapa nanti gitu mungkin ya. Dan ada ininya nggak sih kayak diagram peningkatan setelah kalian melakukan pendekatan terus mereka masuk ke sekolah-sekolah tuh ada nggak sih? Kita sih melakukan istilahnya dalam tatanan kegiatan kan kita ada monitoring juga. Kita melihat beberapa kegiatan, kita kan ada akses juga di sana, entah kita melalui guru-gurunya pendampingan, kita juga melihat peningkatan itu kan cuman hanya melihat media sosial. Nah, kayak gitu. Itu adalah bentuk kita juga ini berhasil atau tidak sih?
standar keberhasilan seperti apa. Nah, itu yang coba kita lakukan hari ini karena memang ketika orang baru itu masuk dalam lingkup terpencil itu mereka lebih segan dibandingkan orang-orang yang istilahnya yang sudah terbiasa bersama mereka. Nah, itu yang mereka hari ini butuh sentuhan-sentuhan hal semacam itu. Contoh sepelenya deh, kayak kita misalnya kursus ya. Orang tua kita ini sebenarnya menguasain, tapi kalau kita diajarin orang tua kita kayak iya. Tapi kalau orang lain yang ngajarin kita kayak pengalaman ya? Iya. Pengalaman ya? Pengalaman. Jadi pengalaman itu lebih kayak ini tuh ya kayak kita jadi menggampangkan loh, ini mama aku, kita nggak tahu juga ini. Tapi kalau misalnya orang lain yang ngajar pasti nurut. Harus bisa nih. Ada rasa kayak takut atau gimana gitu. Betul. Iya sih benar tadi tuh. Luar biasa Anda ya. Ini itu sekali turun kalian itu berapa orang sih? Kami sih karena memang organisasi ini kan non profit tuh. Jadi kita coba kolaborasikan, entah nanti kita mengajukan dana dan lain sebagainya, kita akumulasikanlah dengan kebutuhan yang ada. Berapa jumlah yang kita bawa dengan anggaran yang memang kita memadai. Dalam artian kita tidak bisa memastikan berapa yang harus kita bawa. Kalau umpamanya kita nih bawa 50, ternyata anggaran kita tidak cukup. Nah, itu juga harus kita estimasi juga dalam tatanan kita masuk ke desa-desa nanti. Oh gitu. Berarti desa yang sudah tersentuh itu udah berapa sih? Kalau selama ini sih, selama di KMHDI kita coba sih, kalau bisa di Kalimantan Tengah. Kita pernah di Barito, baik Barito, terus juga Kotim, dan juga Katingan kemarin. Ya kita coba dulu perwakilan-perwakilan lah, ambil sampelnya dulu. Nah, agar nanti juga harapannya juga setiap tahun itu ada tempat-tempat yang bisa kita edukasi. Oh, luar biasa, sambil ngopi ya. Iya. Dan kalian kan ke pelosok-pelosok itu belum, maksudnya gimana ya? Nggak mungkin kan kalian nyurvei satu Kalimantan datang. Nah, itu kalian dapat infonya dari mana sih? Kalau ternyata di daerah sini ada orang yang pendidikannya kurang loh, terus kalian akhirnya ke sana, itu infonya dapat dari mana? Nah, jadi info-info seperti itu sering kita coba buka dalam artian diskusi bersama kader-kader, karena kader-kadernya kan orang-orang dari pelosok tuh. Nah, dia juga memikirkan daerahnya. Istilahnya kita juga mencari informasi dari kader-kader kita, karena kadang beberapa kader kita bilang bahwa semangat untuk sekolah di sana masih sedikit. Untung-untung ada aku, katanya kan. Sehingga itu menjadi tantangan bagi kita. Apakah ini benar atau tidak? Sehingga ada beberapa kali kita juga survei dan juga komunikasi dengan pihak desa. Bahkan tempat desa yang kami lakukan kemarin tidak punya listrik. Nah, masih ada. Iya. Nah, itu kan istilahnya beberapa kita melihat ketika ketakutan kita ketika SDM itu tidak setara, otomatis nanti ketika dia sudah masuk ke kota, dia tuh nggak bisa mengimbangi. Nggak bisa mengimbangi, Apalagi kan sekarang ya, namanya modernisasi ya. Yang pertama itu kita mengenal laptop aja dulu deh. Ya kan, laptop aja dulu. Itu kan teknologi lah intinya. Ya, entah itu handphone ya kan. Kalau handphone kan mungkin ya. Laptop ini kan ngetik ya, bagaimana ukuran tulisan gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat bingung. Nah, jadi kadang juga itu adalah salah satu ya menurut kita ya, salah satu cenderung mahasiswa atau murid yang berhenti sekolah karena dia itu nggak mampu gitu loh. Bukan nggak mampu untuk mengikuti pelajarannya, bukan, tetapi ya melawan teknologi itu sendiri. Seperti itu yang apa ya, mungkin itu yang perlu disentuh juga ya untuk masyarakat umumnya, seperti itu. Dan menurut aku juga kalau di pelosok kan salah satu cara yang kayak gitu mereka harus sekolah. Iya, makanya itu. Ya kan kita kalau di sini mungkin kita nggak sekolah, ada om tante yang bisa ngajarin. Betul, kan, ada warnet. Anak warnet. Ada warnet kan ya. Ada warnet, kita bisa belajar seperti itu. Nah, dan mungkin di sana juga akses internet juga kurang memadai juga seperti itu. Iya, listrik aja nggak ada apa-apa lagi internet. Apalagi internet ya. Aduh. Iya, naik pohon kelapa dulu sampai atas baru tuh ada. Tadi aku juga ini nih nanya dikit sebelum kita jeda ya. Soalnya tadi aku dengar ini kan kayak non profit gitu kan, terus kalian juga nyari anggaran gitu. Itu keren banget sih, karena
sekarang orang-orang itu jarang ada orang yang benar-benar berhati mulia, pengen bantu orang lain tanpa digaji, tanpa apa Itulah orang organisasi. Iya, oke. Saya bukan organisasi ya, maaf. Dan itu biasanya kalian minta anggarannya kemana sih? Atau ke misalnya kalian butuh makanan, kalian akhirnya datang ke beberapa perusahaan makanan gitu. Kalau kalian sendiri selama ini mengajukan anggaran itu kemana aja? Kalau berbicara anggaran Itu rahasia sebenarnya. Enggak, maksudnya pakai misalnya kantor pemerintah bilang aja ke pemerintahan gitu. Maksudnya nggak usah detail juga. gitu. Apa. gitu. Mungkin kayaknya teman-teman juga paham bagaimana mekanisme kita sih. Kita sama sebenarnya. Dalam artian kita untung-untungan ngajukan proposal yang Syukur sering respon, sih, kalau enggak ya sudah. syukur respon gitu kan. Kayak bank-bank yang ada di Kalimantan Tengah. Itu yang Coba kita kolaborasi kan, bisa nggak mereka bantu. Terus juga pihak pemerintah juga di mana sih yang bisa kolaborasi dengan program ini. Dan kemarin kita juga coba komunikasi khusus di kota itu, coba kita kolaborasikan. Kemarin kita juga komunikasi dengan DPRD, program ini bisa nggak kita jalanin bareng-bareng tuh, karena kita juga berbicara kemajuan bersama, peran kita juga harus sama-sama katakan. Peran DPRD itu. Kemarin sudah kita komunikasikan ya, belum ada tindak lanjut. Intinya kan mereka juga coba komunikasi dengan dinas pendidikan. Hal-hal semacam itu sudah kita lakukan sih. Kita juga komunikasi dengan pihak-pihak dinas terkait. Gitu. Keseringan donatur yang tidak mengikat sih. Gitu. Tidak mengikat itu dalam ini nggak sih, kayak pribadi atau swasta? Ada yang swasta, ada juga yang pribadi. Karena memang kita juga senior sistem, gitu juga ada. Senior atau kita tembak-tembakan anggota DPRD. Iya toh, ini juga untuk kesejahteraan Indonesia, kemajuan Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi orang yang ketua-ketua kayak gini nih gitu ya, siapa yang nggak kenal mereka? Ya kan biasanya nih aku nebak nih setiap ketua nih nanti ngumpul ini bahas, di mana ini sponsor bisa tembusnya situ. Iya, pasti tembus saja gitu. Iya. Yang namanya rezeki itu Mas ya, rezeki itu ya ketika kita memiliki niat baik untuk membantu orang banyak, semua jalan yang buntu itu akan terbuka dengan sendirinya. Wes, banyak jalan menuju Roma. Oke, Iya. siap. Oke pemirsa, sebelum kita ngebahas lebih lanjut ini ya, kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini. Sajikan satu buah lagu dari Amputakam Saitungen. Ini lagunya untuk Anda. Halo guys, welcome back with us in TikTok. Obrolan menarik dan juga inovatif. Balik lagi dengan kita dengan topik, bukan topik, kita udah memasuki tema kita ya. Tema kita tadi apa? Tema kita adalah peran pemuda mengawal pemerintah guys. Iya. Tadi kita udah bahas siapa bintang tamu kita, terus apa itu organisasinya, mereka sudah bergerak kayak gimana aja, kegiatannya kayak gimana aja udah kita bahas. Dan sekarang kita udah mulai masuk ke tema kita. Tema yang kedua. Jeng. Jangan tegang. Jangan tegang. Oke, karena mahasiswa itu adalah agen kontrol dan ada beberapa agen itu. Ada beberapa peran mahasiswa di dalam kawal pemerintah. Nanti kita akan dengar dari beliau. Nah, seperti apa dan mengerucut kemana? Yang tersinggung, ya jangan cepat menyinggung. Ya jangan menyinggung lah ya. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Oke, sejauh ini bagaimana tanggapan Anda mengenai mungkin dari kasat mata lah ya kan, sebagai pemuda itu ya, apalagi kan dalam pergerakan otomatis dari Anda sendiri tahu dong mana yang salah, maksudnya kan salah dalam artian persepsi kita yang bisa merugikan orang banyak gitu ya kan. Kalau misalkan seperti yang Anda katakan, kalau misalkan itu adalah salah satu ya kita apresiasi juga gitu loh, itu kita punya hak untuk apresiasi pemimpin kita. Nah sejauh ini bagaimana tingkat tanggapan Anda deh gitu ya, tanggapan Anda mengenai kebijakan pemerintah yang mungkin menurut Anda itu ganjal? Salah satunya apa itu? Kalau berbicara pemerintahan hari ini, kita sebagai mahasiswa harus mampu menempatkan diri. Oke. Menempatkan diri dalam artian pertama,
kita sebagai agen of control, kita sebagai pengawasan, controlling dalam tatanan pemerintah, dan juga kita sebagai penyambung lidahnya Rakyat. Iya betul. Dalam artian ya kita apapun yang dirasakan rakyat kita mewakili. Dan juga perlu kita sadari ketika pemerintah bagus ya patut kita apresiasi. Betul. Tetapi ketika pemerintahnya lengah atau juga ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya sampaikan dengan metode masing-masing. Metode masing-masing ini kan sekarang kan zaman teknologi tuh. Bukan hanya berkaca bahwa hari ini kita harus turun aksi. Kita juga bisa menyampaikan melalui media, terus juga menyampaikan melalui media online, entah siaran TV atau YouTube. Itu kan mampu dilihat oleh publik. Nah, betul. Itu juga sebagai standar kita untuk menyampaikan bahwa ini adalah harus kita sampaikan. Jadi bukan hanya mahasiswa itu jangan hanya diam-diam saja karena tidak pernah aksi dan sebagainya. Betul. Nah, aksi itu kan bukan hanya dalam tatanan aksi massa turun ke jalan saja. Kita ada metode-metode masing-masing. Tinggal metode mana yang paling relevan menurut kita. Iya, karena kita juga kayak tadi kan bilang bisa lewat sosmed dan apapun itulah. Karena di pandemi kayak gini juga cara-cara yang kayak gini yang paling yang paling top pas dan lah. Oh, harus gini pas gitu ya, ada tangan aku tuh otomatis gitu. otomatis Iya. yang paling ngetop gitu ya kan. Iya, dan salah satu cara kalian misalnya tadi itu kan tentang pendidikan, basicnya pendidikan itu sebenarnya cara halus gitu kan. Kayak pemerintah juga maksudnya butuh orang-orang kayak gini, kayak oh ternyata di sana ada ya, makasih ya udah bantu gitu. Betul. Dan jangan melulu kita ketika mengkritik tapi nggak ngasih solusi, itu kesel banget. Itu mahasiswa yang nggak ini itu ya yang sembarang kritik. Iya, jadi sukanya mengkritik, menjatuhkan, ngasih solusi enggak. Seandainya dia di balik posisinya belum tentu bisa. Betul. Gitu. Sekarang gini lah, memang kan tugas mahasiswa itu adalah agen kontrol ya. Dia memiliki peran besar dalam tatanan pemerintahan dan lainnya seperti itu. Tetapi perlu juga mahasiswa itu harus menyadari bahwa setiap aturan atau kebijakan itu memang ada yang ganjal. Artinya yang ganjal karena tidak semua kebijakan itu semuanya benar. Iya, gitu itu kita nggak bisa pungkiri juga. Nggak bisa kita pungkiri. Sama-sama manusia. Sama-sama manusiawi gitu loh. Dan kalau misalkan kita mengkritiki sesuatu pemerintahan, yang pertama itu kita kaji dulu. Ya, kayak jangan asal ikut ramenya aja gitu loh. Takutnya ketika input bola juga nggak gitu tahu ya kan. apa Ayo, masalahnya. Hanya jadi masa aja gitu loh. Ya perlu kita harus memahami apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau suarakan di situ. Dan kalau misalkan mau jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang cerdas, yang ya tentunya bermanfaat aja. Iya, jangan cuma mahasiswa, masyarakatnya juga. Soalnya pernah ada satu momen gitu kan. Di mana? Ya, bukan di dan bukan aku juga. Jadi cerita, ada orang demo gitu kan, demo terhadap suatu kebijakan dan mereka nggak suka demo nih. Wartawan datang, gimana pendapat? Nggak tahu mbak, saya datang cuma dapat nasi bungkus gitu kan. Ya itu kan lucu gitu kan. Malu, apalagi kalau memang pakai alma mater ya mas ya. Aduh. Itu malu. Iki siopo iki. Berarti mau jadi bahasa Jawa, oke. Itu, nah jadi ya kita boleh mengkritisi sesuatu, tetapi kita harus tahu apa yang kita mau kritisi. Ya jangan asal karena kan kebencian itu ada dua sisi. Nah jadi kanan dan kiri dan atas dan bawah. 4 dong. Oh 4 berarti ya. Nah jadi kadang kan kita tidak menyukai seseorang itu yang pertama. Karena kita dengar cerita dari orang ya, yang kita misalkan Nonop nih atau si ini ya. Bukan Nonop ya. Andi ya. Kalau misalkan Andi. Nah, nanti Nonop saya kan nggak kenal langsung beliau. Nah, jadi Nonop itu loh si Andi tuh begini. Jadi saya itu kayak gimana? Jadi saya ikut jengkel gitu, ikut terpengaruh dalam diri saya. Jadi hebat Anda, ya kan? Ya, betapa hebatnya Anda bisa merasuki hati ini. TikTok. Nah, jadi itu, perlu kita ketahui. Jadi makanya ada orang yang sering mengatakan bahwa kenali aku
jangan kenali aku dengan jangan kenal aku dengan melalui orang lain deh gitu ya. Tapi Jangan nilai aku dari kata siapa, Oke. tapi lihat aku dari siapa aku. siapa aku sebenarnya. Iya, apaan ini? Nggak nyambung banget. Oh, nggak nyambung Nggak ya? nyambung. Aku kan mau kasih jempol. Nggak nyambung. Ngeles aja. Oke, oke, itu aja intermezzo aja tapi pemirsa. Intermezzo, betul banget. Oke, nah, kita kembali pada tema kita ini. Iya, tema. Dan Oke. aku mau ngulik lagi nih. Oke. Nggak apa-apa kita alurnya maju mundur, yang Maju penting mundur asik ya. yang asik gitu. Iya. Dari Andi nih, kenapa sih bisa memutuskan untuk mengikuti organisasi? Nah, itu pertanyaan saya loh. Cuma belum saya sampaikan. Oh iya, lanjut. Silakan Mas Anda jawab. Jadi pertama kenapa mengikuti organisasi itu sebenarnya simpel. Oke. Yang pertama, apa sih yang bisa kuberikan baik sebagai mahasiswa, peran apa yang kuberikan istilahnya ketika ada bencana di kalangan masyarakat, terus juga masyarakat membutuhkan, kita tidak punya wadah. Dan juga aku berpikir bahwa hari ini mahasiswa lebih identik kan Pulang kuliah kuliah? kuliah pagi pulang malam. Oh. Kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah Ya, pulang. kuliah pulang kan. Sedangkan rentetan waktu kita kuliah khusus kita di Universitas Palangkaraya kan hanya beberapa hari saja, ada 3 atau 4 hari. Nah, waktu-waktu luang itu tidak bisa kita manfaatkan. Apa sih yang bisa kita manfaatkan? Betul. Karena sering kita berbicara bahwa gunakanlah waktu sebaik mungkin. Dalam artian apa sih yang mau kamu lakukan hari ini? Nah, itu yang harus bisa kita mindsetkan juga sebagai mahasiswa bahwa hari ini wilayahmu atau bangsamu memerlukan kamu. Nah, apa yang bisa kamu lihat dan apa yang bisa kamu berikan di sekelilingmu. Nah, itu yang hari ini juga kita coba berikan pemahaman, karena memang ketika banyak orang bilang bahwa orang-orang organisasi itu adalah orang-orang yang tidak bermanfaat, orang-orang yang sering turun ke jalan tapi tidak ada manfaat. Tapi kita juga ingin coba rubah itu, bahwa hari ini organisasi mampu juga jadi wadah dan juga mampu berbuat. Nah, itu yang menjadi kekuatan atau niatan saya. Ketika saya menjadi ketua itu berarti otomatis saya bisa menyentuh siapapun. Dalam artian ketika di sini ada permasalahan, ayo coba kita cari solusi. Bisa nggak kita sama-sama menyelesaikan atau sama-sama kita mencari jalan keluar. Nah, itu yang hari ini kita juga pikirkan. Dalam artian kita untuk daerah kita atau desa atau provinsi, khususnya Kalimantan Tengah atau Indonesia, apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Karena hari ini kita berbicara bahwa kalau kita berbicara IPK lulus tidak juga menjamin. Wah, bener banget, bener banget. Ya, karena di organisasi itu kita ditempa, namanya kita jalur komunikasi, birokrasi. Nah, itu nanti sebagai bekal kita untuk kita juga menitih karir, entah nanti kita dibutuhkan. Karena soft skill itu kan dilihat bukan hanya dalam bentuk IPK. IPK betul. Dalam bentuk kertas doang enggak. Iya, dan itu sangat terjadi di era sekarang. Dan sebagai informasi aja nih ya, ada beberapa orang yang kuliahnya tepat waktu, lulusnya tepat waktu, IPK-nya lulus, nganggurnya lama. IPK-nya lulus, IPK-nya tinggi, tapi sekarang masih nganggur. Why? Pertama karena mungkin dia ngerasa dirinya berkualitas, terus akhirnya dia harus cari tempat yang gimana aku harus terlihat tinggi gitu. Seharusnya kita lihat sekarang gimana caranya minimal ya kita mahasiswa tadi berorganisasi bermanfaat tuh. Pertama kita beraktivitas. Jadi menurut aku ya, sebagai opini aja, ketika kita lulus terus kita pengen kerja, ya udah kesempatan mana yang memberi kita wadah buat beraktivitas, bekerja untuk mengimprove diri kita menjadi lebih baik. Jangan aku maunya dikerja di sini aja gitu, tapi skillnya nol. Gitu. Nilai sih tinggi nilai, soalnya teori sama praktek kan harus imbang. Harus imbang, betul sekali. Nyonya? Ibu. Oh, ibu. Saya dosen di sini. Iya. Oke, kita anggap dia lah dosen, pemirsa. Oke, akhirnya aku jadi dosen. Dosen, iya orang-orang. Nah, betul juga sih yang dikatakan Nonop itu ya. Jadi ya memang kalau dalam organisasi itu
eh, kita itu dituntut untuk yang pertama sosial ya. Ya sosial yang tinggi itu pasti ya setiap individu yang ada di organisasi yang apa itu pasti jiwa sosialnya tinggi. Itu karena apa ya? Karena itu didikan dari organisasi sebenarnya, bentuk karakter gitu ya. Habis itu tutur kata itu pasti sudah dibentuk oleh orang organisasi. Iya, attitude. Attitude-nya udah dijadikan. Iya, tapi ada satu nih masalah, bukan masalah penyakit anak organisasi, tahu nggak? Apa? Ketika mahasiswa itu lebih suka organisasi dari kuliah, itu penyakitnya. Soalnya teman aku tuh ada yang kayak gitu, organisasinya aktif parah, bahkan dia benar-benar bisa bermanfaat buat banyak orang, tapi kuliahnya lalai gitu. Nah itu juga harus imbang. Di tempat kalian ada ini nggak sih kayak gitu? Bukan gitu, maksudnya lebih ke ingatin gitu. Misalnya ada teman yang udah kecanduan organisasi, ya. terus kamu harus ingat juga kita tujuan di sini tuh kuliah, nggak sekedar organisasi kayak gitu. Ada nggak sih? Atau semuanya udah tahu diri gitu? Sebenarnya sih kita kan karena organisasi Hindu ini kan adalah organisasi yang memang mewadahi mahasiswa. Dalam artian karena ini adalah juga skala mungkin bisa dikatakan minoritas ya. Nah, kita jangan pernah mengatakan demikian. Ya, dalam artian kita juga kita ingin memberi contoh juga kepada beberapa aktivis kita bahwa ketika kita lambat itu regenerasi kita akan mandek. Dalam artian tidak ada regenerasi selanjutnya. Walaupun memang skala kecintaan organisasi kan bisa kita wadahi dengan berbagai organisasi lain, karena menurut kami bahwa ketika dia sudah bagus di organisasi yang dia tekuni, otomatis dimanapun dia akan bisa ditempatkan. Nah, dalam artian berkarya itu bukan hanya satu tempat. Karena itu yang kita coba mindset kan, dalam artian kalau kita mau ingin jadi contoh, maka kitalah yang harus mulai dari contoh itu. Jangan sekedar ngomong ya, tapi orang tuh lebih ngeliat buktinya kan. Betul, bukti nyata. Apa lo yang bisa lakukan gitu. Yang lu bisa lakukan itu apa aja gitu. Ya yang bisa dijual kepada orang banyak ya. Nah, oke, kira-kira dari organisasi Hindu ya. Organisasi Hindu ini kan udah berdiri 27 tahun. Oh, itu. Berarti sudah ada beberapa ketua nih. Demisioner nih. Kalau kita demisioner khusus di Kalteng itu hampir ada 8. 8 ya. Ini ke-8. Berarti Anda ke-8. Iya, udah bukan 7 turunan lagi. Karena ada stigmat juga kan di dalam organisasi kan ada beberapa pasang surutnya juga. Oh gitu. Apa nih? Ada dilema-dilema juga mungkin di masa lalu. Oh gitu. Jadi ya kita melanjutkan. Oh gitu. Nah jadi beberapa ini sih, maksudnya jumlah anggota keseluruhan di dalam yang aktif saat ini itu berapa? Kader-kadernya? Kalau berbicara kader itu, kita kan khusus di Kalteng ya, khusus di ini ya. Khusus di Palangkaraya. Orang di Palangkaraya. Kalau di Palangkaraya sendiri tahun 2019 kemarin kita mampu mengkaderkan hampir 150 orang. Wow. Selama Anda menjabat ketua, pecah rekor berarti. Karena kan kita juga pecah rekor berarti. Karena di Kalteng di Kalteng itu kan proses pengkaderan itu kan ada di tatanan cabang. Jadi cabang Kota Palangkaraya yang melaksanakan tatanan pengkaderan. Kita melaksanakan tatanan pengkaderan lanjutan. Iya, keren Jadi sih. kita di pimpinan daerah itu sebagai monitoring sebenarnya. Teman-teman. Sebenarnya wadah-wadah kayak gini pun kalau ketuanya nggak bisa ngajak juga nggak mungkin banyak. Nggak mungkin banyak ya. Jadi jadi dia ini kan semangat. ketua ini kan harus pintar merayu ya. Iya. Ya kan? Merayunya juga punya cara sendiri. Kalau Alex tahu aja tuh kayak gitu aja ngomong, tahu dah cara ngerayunya kayak gimana. Kamu yakin nggak mau masuk? Enggak ya? saya pernah ini juga gitu loh, makanya kan kita waktu di BEM kan. Nah jadi di divisi itu kebetulan saya gubernur BEM di sana. Nah jadi waktu maba kan, nah kebetulan waktu itu saya ketua panitia. Nah jadi ayo dong, saya PJS, ya kan PJS. Jadi saya mengajak mereka nggak tahu kan kayak gimana sih bentuk orientasi itu kayak gimana gitu kan. Jadi waktu interview saya bilang ke mereka, emang apa aja sih bang kalau di sana itu? Wow,
bagus, kayak kalian mau pergi ini nginep. kita Marketingnya camping, kuat ya. Oke. Soal janji dulu. Iya, oke. Awas aja pas masuk nggak kayak gitu. pas udah apa ya, kan saya pikir waktu itu kan nggak ada perempuannya. Nah kebetulan dan Karena syukur Alex juga yang ya. ini ada Nah, perempuannya akhirnya. ada perempuan ya, wanita yang wah kalian kenapa sih nggak mau gitu ya, padahal kan orang itu baik loh. Yang pertama itu kamu bisa ya minimal bisa berbicara dulu. Terus, oh iya ya kak. Oh iya ya kak, katanya kan. Pas masuk, apaan nih kak? Sampai di sana selesai bola-bola. Mau pulang jalan kaki nggak bisa. Iya, aduh, trik-triknya Aduh, trik. ini. Itulah trik. Tapi ya ketua itu memiliki peran yang sangat luar biasa ya. Yang pertama itu harus tahu bagaimana kedepannya organisasi itu dikemanakan, mau dikemanakan organisasi. Iya. Itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak berjalan, pasti semuanya nggak berjalan, vakum semuanya. Sesuai setirnya mau dibawa kemana gitu. Dan Oke. semoga nextnya nanti bisa ini ya, bisa lebih dari bisa lebih kamu. dari itu. Tapi saya rasa sih ini adalah pecah rekor ya. 150 itu. Iya, next Ya. selanjutnya, aduh kayak gimana ini bacain. Luar Nggak biasa. apa, itu Tetapi sudah oke, dimaksud. saya mau tanya dulu ini karena ini biasanya ketua itu kan cari panggung nih, ya kan? Maksudnya dalam panggung dalam artian ketika Panggung ada orkes. kader. Bukan. bukan, Oh, bukan. bukan. Kalau kan ada kader baru, Iya. khususnya kan ada wanita cantik nih, itu kan mata laki-laki itu kan karena tertujunya ke situ, apalagi Kamu ketua. aja kali. Enggak, biasanya semua ketua kayak gitu. Astagfirullah. Iya, jadi pernah nggak lu alamin waktu menjabat sebagai ketua ini kan ketemu kader yang cantik gitu ya, dan lu kamu itu ya, ada nggak? Ada nggak? Oh, ini cerita tentang kehidupan. Oke, oke. Ada nggak? Itu pasti ada. Aduh, susah Mungkin jawab. itu pasti ada. Dalam dinamika pengkaderan itu kan pasti ada. Pasti ada ya. Dinamika pengkaderan atau percowokan nih. Tapi kan dalam tatanan kita di khususnya organisasi itu kan, karena memang ketika kita khususnya kita daerah dalam tatanan pengurus itu memang minim Oke. pacaran istilah satu Organisasi. karena memang daya tariknya itu. Oke. Daya tarik dalam artian otomatis ketika dia satu organisasi dia nggak bisa narik yang dari teman-teman lain. Nah itu juga sebagai metode sebenarnya. Oh. Metode kita juga menambah basis dan juga mengajak bahwa karena kan berbicara menyampaikan itu kan kita ada ruang dan juga ruang itu kadang tertutup juga. Nah sehingga kita melalui teman-teman apa sih yang bisa dia jual untuk kader-kader yang tidak pernah ikut organisasi sehingga dia ikut nantinya. Otomatis hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Makanya kita sering pendekatan secara kayak teman-teman yang cewek cantik. Coba nanti kalian kita promosi. Ketua yang berbicara. Iya, Kita iya. promosiin otomatis kan kita Daya juga memberi tariknya ruang. kuat ya. Daya tariknya harus kita mainkan juga. Oke. Iya, enggak menutup ini ya, kemungkinan memang kalau cewek cantik ngajak, oh, mau mbak. Ya kan cewek cantik itu kan kalau ketua yang berbicara ya. Itu loh ketua itu kan. Kamu ini ya? Oh iya. Semalam ketua itu kan berbicara dengan saya. Wah dekat banget dia sama saya. Wah. Nah, ternyata kayak gini Nah, ya dalamnya. ternyata. Oke, mereka buka Ternyata. kartu malam ini buat teman-teman di rumah. Luar Tapi itu biasa. buat asik-asikan aja Betul, gitu. itu Nggak asikin ada. aja sih. Sebenarnya itu nggak segitu juga pemirsa. Jadi Anda jangan salah kaprah. Pak. Iya, tapi dalam kehidupan juga yang kayak gitu tuh emang jadi story kayak Betul. gitu. Biasanya ada. Kadang kan Biasanya. itu di luar apa ya, tiba-tiba nggak sengaja kejadian, maksudnya ada yang cinlok kayak gitu-gitu kan pasti ada. Cinlok, itu pasti ada sih sebenarnya. Nah, Tapi kalau kayaknya apa ini? kalau ketua susah deh cinlok ya. Kalau ketua itu susah. Selektif soalnya. Karena yang dipikirkan itu bagaimana untuk mengembangkan organisasi, Iya. bukan untuk mengembangkan Cewek perasaan. datang burem, siapa ini gitu ya. Bukan mengembangkan perasaan. Iya, program datang ini matanya peka. Cewek datang bingung siapa ini. Siapa dia? Iya, gitu ya. itu kuota lagi. Ketua tiba-tiba bahas kuota. Ketua yang mantul. Berarti jabatan Anda diakhiri pada tahun ini ya, 2021. Harusnya sih sebenarnya Juni kemarin, 1 Juni. Oke. Pas hari lahir Pancasila. Tetapi Karena COVID ini jadi nggak ada pemilihan. ya, karena instruksi pimpinan pusat juga
SK kalian semua di seluruh Indonesia diperpanjang. Oh gitu. Wow, iya. Jadi mungkin Anda satu-satunya pemimpin yang lama ya, Bu. Iya, pemimpin yang lama dan semuanya. Tapi sekarang nggak ini kan udah lulus, terus masuk ke organisasi, nggak tumpang tindih sama kerjaan. Kita sih fleksibel sih, karena memang kita kan dalam tatanan pengurus kan kita kerja tim. Oke. Jadi kan ada beberapa teman-teman kan juga karena kesulitan juga sehingga organisasi ini tidak vakum. Tidak vakum. Juga kita hanya gaya komunikasi aja sama teman-teman pengurus agar mereka juga nyaman. Iya, sekarang udah gampang ya, sosmed tinggal chat. Tolong dong. Iya. Berarti Nggak ada alasan. udah selesai kuliah berarti. Udah. Wow, asik ini. Berarti ada rencana mau lanjut. Oke, saya mau nanya dulu ini. Gimana tanggapan orang tua Anda saat Anda masuk di maksudnya terjun di organisasi ini? Tapi sebelum itu bisa kita akan kasih jeda pariwara dulu berikut ini. Dan kita akan sajikan satu buah lagu dari Lagu ini dari Manu Project Kemerdekaan. ini lagunya untuk Anda. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bertahan ya. Sejauh ini sudah jam 9:10. Iya, jam saya mana ya? Anda masih bawa jam? Oh, Anda nggak bawa jam. Aku lihat di samping gua aja. Oh, iya. Nah, pemirsa, karena ada pertanyaan yang belum dijawab tadi sebelum jeda. Pertanyaannya gini, saya akan ulang pertanyaan. Kira-kira pertamanya, bagaimana tanggapan orang tua Anda saat Anda masuk ke organisasi? Apa mereka bilang? Karena saat ini ya kita ngomong sesuai fakta aja. Nah, jadi orang di luar sana ya, masyarakat umum lah, maksudnya kan orang yang nggak suka di organisasi itu pasti, wah ngapain kamu di organisasi itu gitu loh, nanti kuliahmu terbengkalai loh. Ya kan, jadi itu kita mau merubah mindset orang yang seperti itu. Tapi kita nggak tahu story-nya kayak gimana. Nah, kita nggak tahu bagaimana story beliau. Ini dia untuk Anda. Oke, silakan. Mungkin hampir sama ya kayak teman-teman aktivis lain. Mungkin ada juga ketakutan orang tua. Dalam artian ketika kita minta restu itu kan pasti orang tua takut. Dalam pertama ya masalah kuliah, terus juga mengganggu aktivitas belajar. Nah, awalnya sih memang ada penolakan dari orang tua. Mungkin itu relevan lah, dalam artian semua orang mungkin merasakan. Tetapi berjalannya waktu dengan aktivitas yang kita lakukan dan manfaat untuk orang banyak, orang tua juga terbuka, dalam artian dia selalu mendukung. Nah, selalu mendukung dalam artian anakku bisa melakukan ini. Nah, itu juga kita coba istilahnya kan khusus di daerah kita juga harus kita manfaatkan. Nah, ketika kita pulang ke desa itu kan mampu nih, kita umpamanya ada kegiatan-kegiatan desa, kita mampu berbicara. Nah, itu yang tidak didapatkan oleh teman-teman yang enggak di organisasi. Tidak di organisasi. Bukan berarti kita menganggap bahwa orang yang tidak berorganisasi itu orang yang nggak tahu apa-apa, bukan. Ya, karena memang hari ini kita menyadari bahwa hampir beberapa persen itu banyak orang-orang organisasi itu mampu membuat imajinasi dan juga memberikan kepada khususnya di daerah-daerah dia jumpai, dalam artian dia mudah sosialisasi, dia juga mudah baik itu bersosialisasi dengan masyarakat, dan juga ketika dia pulang pun dia mampu bermanfaat untuk daerahnya. Nah, itu yang hari ini tidak didapatkan oleh teman-teman yang tidak berorganisasi. Iya. Anda pernah mengalami demikian selama Anda menjabat sebagai ketua? Aku ketua apa ya? Ketua TikTok. Enggak lah, ketua TikToknya ada di sana. Kalau aku waktu kuliah juga organisasi ada, tapi bukan yang kalian kan kayak ada gerakan-gerakan kayak ke politik-politiknya ada bersinggungan gitu kan? Enggak, kalau untuk berbicara tentang ini kita itu hanya dinamika aja, iya, maksudnya kayak gitu. Dinamikanya. Aku tuh lebih yang aku ikutin kemarin tuh yang kesenian semua, entah itu paduan suara ataupun melukis kayak gitu. Oh gitu. Saya tahu Anda pasti di ini ya, dominannya ke paduan suara. Karena waktu itu mengganggu dengan kuliah Anda, jadi Anda keluar dari paduan suara. Ya enggak sih? Itu kan aku ceritakan.
Oh iya ya, salah ya. Dan terus juga kayak kesempatan misalnya ada event, apalagi eventnya dari Kementerian Luar Negeri, terus aku diajak, akhirnya ada kegiatan gitu, asik aja. Dan itu efeknya sekarang, kegiatannya sekali, tapi efeknya jangka panjang. Betul. Dan itu yang rugi banget. Kalian sekarang mungkin buat teman-teman yang masih muda kayak ngapain sih organisasi, kayak ngabisin waktu, tenaga, pikiran, jadwal amburadul. Oke, kalian bisa mikir kayak gitu sekarang. Tapi nanti pas udah kalian tua, kalian baru menyesal. Kenapa sih waktu muda kita tuh nggak melakukan yang teman-teman organisasi lakukan? Betul. Kita dikasih waktu muda karena inilah kesempatan kita nyobain berbagai hal gitu. Oke, dan apa ya? Apa yo? Orang berorganisasi itu banyak temannya. Ya pastilah. Dalam organisasi aja nggak mesti ketuanya ada, sekretarisnya ada, minimal. Temannya pasti banyak. Seperti ini kan udah kenal. Anda kenal juga? Kenal ya. Siapa namanya? Lupa. Selena. Kasihan lu, nonop namanya. Dari awal saya berbicara sama Anda ya. Ini nih. Kasihan Anda. Nggak diakui, nggak dikenal. Nggak apa-apa. Kamu nggak tahu namaku, tapi kalau di jalan lihat muka aku bilangin, Mbak kemarin gitu. Nah itu kalau ingat. Nah kalau cuek gimana lu? Kalau cuek aku jewer aja. Kamu nggak ingat aduh. Nggak bercanda. Nggak bercanda ya maksudnya. Oke. Kita ini udah di penghujung acara ya? Iya. Maksudnya kan kita mau ini ya, mau apa? nanya atau mungkin Aku mau nanya. Oke, apa? Tadi kita kan udah bahas tentang orang tua, dan satu hal biasanya di closing aku mau nanya suka dan dukanya. Karena setiap pemimpin punya struggle, ada problemnya masing-masing, dan di kamu problem paling besar waktu itu apa? Terus pemecahan masalahnya kayak gimana? Terus senangnya apa? Mungkin problem yang dalam tatanan organisasi sih memang minat kader untuk berkegiatan juga dulunya agak kurang. Tapi beberapa kali kita coba metode-metode, dalam artian kita coba dulu nih, kita ajak mereka hepan dalam artian mengarahnya juga untuk kegiatan, ya kegiatan bersama RT setempat dengan mengajak anak-anak itu kan hepan tuh. Nah itu menjadi minat juga, menjadi minat kader-kader ternyata. Nah, ketika kita terjun ke daerah-daerah kan itu menjadi suatu tantangan juga bagi mereka, dan mereka juga senang kayak gitu. Daripada kita sering kegiatan di ruangan itu menjadi suntuk. Betul. Hal-hal seperti itu kita coba kolaborasikan agar juga baik di tatanan organisasi dan juga kemasyarakatan itu memang mengena. Dalam artian di organisasinya juga dapat ilmu, tetapi juga di masyarakat juga dapat. Jadi senang-senangnya adalah yang kita selingi. Iya. Kalau udah seneng, jalannya juga seneng. Iya. Itu tadi berarti problemnya lebih ke yang perekrutan itu tadi ya. Makanya sampai Alex tadi juga kayak tertegun, wow 140. Mantap. Oke, ada nggak pesan Anda kepada pemirsa di rumah? Mungkin ada yang mau perlu disampaikan, unek-unek selama ini yang lo nggak pernah sampaikan gitu ya kan? Mungkin ada kerinduan seseorang atau Ya, apa? ini bebas ya, pesan-pesannya bebas. Bebas tentunya. Bebas. Apapun yang ya mungkin ada inilah imbauan COVID ataukah tatanan new normal ini kan? Iya, ataupun teman-teman yang organisasi. Ataupun teman-teman Bebas. organisasi yang lainnya, ya ketua ini kan pasti banyak ya saya yakin deh gitu. Banyak hal yang ingin disampaikan. Betul, banyak hal yang ingin disampaikan ketua ini. Jadi kita kasih kesempatan nih. Kita akan kasih kesempatan, kalau enggak ya. Anda melewatkan kesempatan di masa muda Anda. Oh iya. Oke, lanjut Mas. Baik, untuk seluruh masyarakat khususnya Kalimantan Tengah dan juga seluruh Indonesia, baik mahasiswa dan juga pemuda, ayo kita sedikit berbuat untuk daerah kita masing-masing, karena memang hari ini adalah sentuhan dari kita semua, adalah wajah Indonesia hari ini. Dan juga perlu kita pahami juga, kita sebagai mahasiswa adalah intelektual kita yang paling utama. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, karena hari ini kita sadari bahwa mahasiswa itu sebagai bahan istilahnya sebagai adu domba oleh kalangan luar. Nah, itu setidaknya mahasiswa itu berdiri teguh pada posisinya. Ketika itu salah, ayo kita sama-sama
suarakan, tapi ketika itu benar mari sama-sama kita apresiasi. Dan dalam metode komunikasi itu kan ada beberapa metode juga yang perlu kita sampaikan. Jadi sebagai mahasiswa harus kita berpikir cerdas. Dalam artian cerdas, boleh kita turun ke jalan, sesekali turun ke jalan. Dan juga metode apa yang kita bisa relevan, karena hari ini ketika kita berbicara output, output itu yang paling penting. Nah, umpamanya kita ingin menyuarakan tentang permasalahan-permasalahan yang ingin kita sampaikan untuk siapa. Kalau memang ada jalur komunikasi yang lebih bagus, kenapa harus kita memilih jalan lain? Nah, itu yang coba kita sama-sama pikirkan. Dalam artian, jangan pernah menghakimi gerakan-gerakan mahasiswa hari ini, karena mahasiswa hari ini sudah paham betul dengan kondisi yang masing-masing. Silahkan mahasiswa sendiri yang menentukan nasib masing-masing. Jangan perlu ada gap masing-masing, karena mahasiswa sesama mahasiswa otomatis ada bencian-bencian. Nah, itu jangan sampai ada stigma-stigma kayak gitu. Karena memajukan sesama itu harus butuh bergandengan tangan, solidaritas untuk memajukan sesama. Karena sendiri itu tidak mudah. Nah, Betul. dan juga perlu teman-teman saya sampaikan bahwa hari ini adalah kita mengalami kondisi COVID. Setidaknya kondisi COVID ini kita saling menjaga, khususnya dengan keluarga kita, agar keluarga kita terhindar. Patuhi protokol COVID yang ada dengan kondisi yang memungkinkan. Kita sebagai mahasiswa adalah mengedukasi. Itu tugasnya kita hari ini. Jangan sampai nanti kita yang istilah membuat provokasi. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Karena hari ini lidah yang paling menyentuh adalah media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Coba kita adalah kaum intelektual, jangan sampai kaum intelektual itu tercederai. Nah, dan juga perlu teman-teman kita sama-sama pikirkan bahwa hari ini adalah mahasiswa itu tidak boleh berpolitik praktis, tapi kita harus mengenal politik. Nah, dalam artian jangan sampai kita dipolitisasi, tapi kita harus melihat politik. Karena penentuan masa depan kita di Indonesia tidak terlepas dari politik. Jadi jangan sampai mendiskriminasi dan juga menutup diri terhadap politik. Lihat mana politik praktis, yang mana yang politik dinamis. Itu pesan saya kepada teman-teman. Salam hangat saya, merdeka, hidup mahasiswa. Oke. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yoi. Karena mahasiswa itu adalah suara rakyat. Dan Banyak. suara Nonop adalah Suara hati. Oh, suara hati. Iya. Bingung Oke. Menyentuh sekali pesannya tadi Nop ya. Ya kan? Iya, Menyentuh nggak sih? Menyentuh, tenang. Abis kita Iya. ngomong bareng. Karena untuk berjalan sendiri aja itu nggak cukup Iya. katanya. Iya, ya, kita juga. saya juga nggak mampu Kita saya. juga hidup sendiri. Emang bisa. Woi. Saya nggak mampu untuk berjalan sendirian tanpa dia ada di samping kiri saya. Wah, Siki. Tanpa dia yang nggak Tanpa tahu dia, siapa dia yang nggak tahu siapakah dia, karena kita juga jomblo. Oke, Mas, maksudnya kan ada nggak? Ya siapa tahu ya kan, karena di setiap daerah masing-masing itu kan pasti ada lirikan gitu, lirikan dalam artian oh ini lo bisa, ya siapa tahu ini gitu pas kamu pulang kampung kemarin atau mungkin ya ada sentilan dari masyarakat setempat ya dari daerah Mas Handi itu sendiri ada nggak maksudnya kamu mau nggak jadi kepala desa atau Rahasia. rahasia atau makanya ada nggak maksudnya kan sentuhan sentilan dari masyarakat itu sendiri maksudnya mengenai mungkin mereka udah lihat kan kapasitas dari Anda sendiri itu gimana seperti itu. Kalau dukungan dari masyarakat sih memang ada, dalam artian memang ada keinginan dari masyarakat setempat, dalam artian coba kita kembali untuk memajukan daerah. Tetapi hari ini kita ingin mencoba bahwa kita ingin berbuat banyak dulu. Masalah nanti kita terjun kemana ya silahkan nanti. Kita berbicara nanti. Jadi apa yang di depan mata Iya, itu yang harus iya. kita lalui. Oke, keren banget. Keren banget ini guys. Dan mau ngucapin thank you juga ya udah Thank you, Mas ngasih Bray. ilmu dan juga wawasan dan sudah betah dengan kita yang suaranya barbar ini ya di tengah ini anteng gitu ya.
Ya itulah ciri khas manusia ya. Oke. Oke, sekali lagi Mas terima kasih sudah berkenan hadir di studio TikTok Jurnal Televisi pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, dan mungkin tadi ada pertanyaan yang kurang apa gitu ya, kurang greget dan menyinggung atau kayak gimana gitu ya. Ya mohon maaf deh gitu, jangan bawa keluar pintu ya. Kita Di dalam selesaikan pintu aja kita selesaiin ya. kita selesaikan aja di sini ya. Kalau enggak biar saya keluar ini. Oke, titip salam buat Sri Kandi yang ada di Sri Kandi sana. doang nih. Kalau panggil laki-laki di sana apa? Sri Kanda. Bukan. Oh, bukan. Siapa kalau panggilan laki-laki. Kalau perempuan kan Sri Kandi nih. Kalau Kalau kita sih tidak ada panggilan tidak khusus panggilan ya. khusus ya. Akang gendang. Akang gendang. Ya, iya, aduh. Kita jadi larut dalam pembicaraan. Oke. Kita udah di ujung acara, cuy. Oke, kita sudah di penghujung acara ya guys. Iya. Buat pemirsa di rumah, sampai jumpa besok malam. Itulah singkat cerita kita pada malam hari ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Betul, betul, betul. Jadi buat para mahasiswa yang sedang menyaksikan kita pada malam hari ini, dengar apa yang beliau sampaikan. Iya, semoga kita semua bisa termotivasi dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat setempat. Dan semuanya Betul. berguna bagi nusa dan bangsa, itu yang penting, Iya. pemirsa ya. Ya lihat dari cerita beliau ini ya udah panjang ke Iya, pemirsa juga udah bisa nilai lah tadi tuh kayak ya, gimana. kayak gimana gitu ya. Dan jangan pernah mengeluarkan resepsi bahwa ikut organisasi itu nggak baik. Ya ini buktinya. Yang pertama, dia sudah memberikan edukasi yang terbaik buat kita semua. Iya, dan Itulah. tamu kita sebelumnya juga sama kayak gitu. Jadi Betul. inilah bukti nyata kalau organisasi itu baik. Ces dulu. Just mulu kalian dari tadi. Oh, sama-sama ketua. Ya, kita kan lagi COVID. Jadi harus Oh iya, harus kan nggak boleh ketua. kena-kena. Kalau ketua itu harus gini. Oh gitu, oke. Buat teman-teman di rumah juga kita mohon maaf kalau kita ada salah kata Oke. ataupun salah sikap selama 1,5 1,5 jam jam tadi. ya. Dan buat Nona, thank you sudah menemani saya dari awal hingga akhir ya. Itu biasanya dia keluar loh kalau belum selesai acara itu. Bisa dilihat di YouTube saya selalu ada sampai akhir. Oke, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok malam dan ketemu dengan host-host yang berbeda yang super cantik dan ganteng ya pemirsa ya. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Semoga mimpi indah yang jomblo mimpikan dia adalah mimpimu pada malam sampai ketemu di dunia nyata. Sampai jumpa besok pagi dan bangun keadaan sehat walafiat dan mulai aktivitas seperti biasanya. Saya Kang Alexis. Dan saya Novrinda alias Nona pamit undur diri di hadapan kalian semua. Jurnal TV, One City, One TV. Bye-bye.